Nah gue mungkin nggak bisa ngomong sebanyak dia karena dia beneran kuliah ya, banyak kuliahnya, cepet dan banyak dan jadi dosen ngajar di situ juga. Sedangkan gue itu cuma 1 semester suka keluar karena waktu itu gue ada pekerjaan harus ngurus karyawan. Yes. Nah, yang gue lihat pas zaman kuliah, satu, materi itu outdated. Waktu itu gue ambil sistem informasi, yang diajarin itu jujur ya, karena gini, gue belajar sistem informasi itu udah dari dulu. Gue sempat pegang salah satu perusahaan ERP juga baru dulu, ya, Enterprise Resource Planning. Ya. Jadi gue itu paham betul gitu tentang sistem. Dan ketika gue diajarin kayak belajar Java dari nol lagi, gue pengen buang itu komputernya keluar, gue kesel gitu. Bahkan tools yang dipakai untuk bikin aplikasinya itu semuanya udah nggak dipakai selama 10 tahun yang lalu, bro. Dan even semua caranya gitu loh. Kayak mereka masih ngajarin hal-hal yang udah nggak dipakai lagi gitu. Jadi menurut gue banyak gitu loh hal yang bisa dipelajari di luar situ. Dan kalau dari pengalaman lu gimana? Kalau gue kan waktu gue keluar kan gue merasa nggak berguna. Kebanyakan anak-anak cuma nongkrong, bro. Menurut gue kuliah itu cuma teman nongkrong. Mereka cuma pesan ayam geprek di kantin, nongkrong, pulang, mabok habis itu. Nggak ada pelajaran, nol. Gue tanya nih, anak-anaknya lulus manajemen, bro. Even teman gue deh, lulus manajemen, belajar akuntansi dasar kan, bro. Gue tanya basic tentang neraca aja nggak bisa jawab, bro. Bener nggak bisa jawab gitu. Jadi pertanyaan gue, kuliahnya ngapain? Nongkrong kan? Nongkrong, mabok, ngewe. Nah gimana menurut lo? Ya, karena kan saya lihat dari perspektif ya, dulu pernah jadi mahasiswa dan pernah ngajar mahasiswa atau jadi dosen dalam waktu yang sangat singkat di umur yang sangat muda. Ya. Jadi ya saya jadi dosen pun ya sebenarnya masih seumuran dengan mahasiswa karena saya pernah jadi dosen terus saya ngajarin teman saya yang bandel, bro. Oh jadi lu pas Bener. sangkatan sama yang bandel? Yes. Lu udah cepat lulus duluan, berapa tahun jadi lulus? dosen? 3 tahun. 3 tahun lulus. 3 tahun lulus, habis itu S2 terus langsung jadi dosen. Ketemu lagi sama teman satu angkatan itu. Oke. Jadi dosennya teman satu angkatan. Oke. Jadi ya memang saya melihat adanya waktu adaptasi yang lama dari suatu informasi baru di dunia nyata ini untuk bisa kemudian diajarkan di kampus. Ya saya setuju tadi, memang di kampus itu memang lagging. Iya. Informasi yang disampaikan dengan yang terjadi di dunia nyata, karena mereka itu ribet banget untuk merubah yang namanya kurikulum. Oh iya. Karena kurikulum itu selalu ada yang namanya buku dasarnya. Dan buku dasarnya itu untuk ditulis dengan informasi yang ada sekarang yang sangat cepat ini, itu sangat lama sekali. Dan mereka kalau mau menyampaikan sesuatu itu harus berdasarkan scientific research, jurnal, dan juga buku pengantarnya yang mana itu update-nya juga lama. Iya betul. Jadi mereka pun mau oke kita rubah ya kurikulumnya, terus kayak ini mana nih kayak dasar bukunya, itu nggak ada. Gimana mau update dengan dunia sekarang yang mana kayak kita tahu perkembangan AI begitu cepat, perkembangan aset digital kayak kripto ini sangat cepat. Dan saya yang merasa dulu ya waktu jadi mahasiswa ini, wah kok yang diajarin ini, saya SMA udah ngerjain ini. Iya betul. Karena kan saya SMA juga banyak olimpiade terus S1 lah. Ini kan kerjaan saya waktu SMA dulu. Betul. Terus kok masih diajarin. Nah setelah itu saya jadi dosen, saya mau coba ya akuntansi, misalkan ngajarin akuntansi ini lebih advance lagi, itu nggak boleh. Ya kamu harus sesuai dengan inilah, sesuai dengan kurikulum. Kena tegur juga. Jadi kita mau mempercepat ini pun juga selalu kena semprot, bro. Benar. Tapi mereka pun kena semprot lah, kenapa nggak boleh? Ya kita harus ngikutin kurikulumnya. Karena gini, kurikulum tuh sangat outdated. Makanya misal contoh kuliah IT itu melahirkan orang-orang IT yang goblok. Ini gue benar-benar akan ngomong di sini. Lu kalau kuliah IT, lu pasti keluarnya jadi orang goblok. Kenapa gini? Pas yang gue ngomong, bro, dulu website bisa bikin website tuh coding 30 menit. Mereka banyak yang klewer-klewer. Padahal memang beneran, ya. Banyak tech-stack yang emang lu bisa bikin website 30 menit. Contohnya WordPress, lu bisa bikin website 30 menit pakai itu. Tapi ada yang bilang, oh tapi kan lebih keren kalau native, kalau gini. Anjing lu. Lu harus bikin sesuatu, itu sesuai dengan fungsi. Contoh, aplikasi ringan, lu kalau nggak mau bikin dual bug, ya lu pakai React gitu loh, stacknya. Lu jangan sok-sokan gitu. Karena gue dari dulu ya, zaman gue kuliah, ketika gue sistem informasi, gue bikin aplikasi, bro. Itu udah di 2 tempat yang beda. Gue bikin di Android sama di iPhone. Itu harus satu pakai Swift, satu pakai Java. Jadi ketika gue ngomong coding tuh bisa 30 menit, gue beneran tahu itu bisa 30 menit gitu loh. Gue udah pakai orang India, yang kerja sama gue tuh orang India, gajinya 100 juta seorang.
buat bikin aplikasi gue. Satu di Swift, satu di Java. Jadi lu jangan ngomong kayak programming. Gue SMA gue ngerjain ERP bos. Sistemnya tuh kalau lu tahu. Ya. Gue udah ngerjain itu pas diajarin kuliah toolsnya bro, gila bro. Gue bilang ini mah gambar kayak gini pakai Figma tolol. Dalam hati gue ini dosen bego banget gitu. Jadi pas gue bilang itu website bisa 30 menit, gue beneran bisa bikin sendiri 30 menit gitu. Nah itu pasti lulusan IT, makanya miskin gajinya 7 juta, paling 8 juta, ya kan? Kenapa? Karena kalian gak punya otak. Kalian begitu 30 hari gitu, enggak itu 30 menit bisa. Apalagi kalau orang India bro, wah super cepat mereka. Ya, India tuh jago-jago gitu. Jadi dia bilang, Timothy nggak ngerti coding, goblok lu, sini, ayo coba datang ke sini. Lu semua yang kita bikin ya, kalian tuh harus tahu kita tuh bukan dua orang bego gitu di sini. Ya, gue tahu apa yang gue omongin dan sama gue bilang tadi. Kalau menurut gue kuliah scam, menurut lu scam nggak? Ya sistemnya mungkin scam. Ya. Gini. Pendidikan, itu kalian banyak yang gak bisa bedain lagi nih makanya. Makanya gue bilang orang yang sekolah tuh jadi bego. Pendidikan sama kuliah tuh dua hal yang berbeda. Iya. Apakah lu belajar di akademi kripto atau pendidikan, itu pendidikan. Benar. Lu coba cari ya, kira-kira course kita, lu gabungin aja deh bro. Misalnya di masterclass tuh ada kripto kan? Iya. Dari masterclass lu ambil, misalnya contoh dari Udemy, trading kripto. Lu cari deh course terbaik trading kripto di Udemy. Lu bandingin sama kita punya. Ya, kita itu kayak anak SD, anak TK punya level. Karena kenapa? Yang ngajar trading di situ tuh orang gembel. Lu buka aja sekarang Udemy Crypto Trading Course. Lu buka, lu liat mukanya ini orang gembel. Ya, coba bantu cariin aja bro. Lu bukain, coba kita bukain deh modul. Kalau perlu kita beliin di sini. Biar lu tuh paham gitu loh. Apa yang lo ngomong. Nah ini nih ya dari di Udemy. Nah, ya kan? Ada yang bilang berbayar kok ini kelas. Kayak kalau gue bilang ini scam gimana? Nah tuh. Komplit tuh 400.000 tuh. Lu beli aja nih. Coba lu bandingin sama kita. Lu lihat gitu. Ya. Masterclass juga ada. Lu coba buka, misalnya lu buka Masterclass, lu gabungin semua sama course kuliah di luar negeri. Ya, itu nggak selengkap kita. Dan modul kita tuh udah 1.000 berapa, bro? 1.100 lebih kali ya. Lebih ya. Ada yang bilang tuh, emang jelek Udemy cok. Nah itu. Tapi dia jual kelas 400.000. Gua tanya, dia scammer atau enggak? Kenapa bintangnya tadi banyak? Karena di luar negeri menghargai ilmu, bahkan ilmu yang sampah itu dihargai. Indonesia enggak bro. Indonesia ilmu tuh dianggap seperti sampah. Yang mereka cari apa? Lu nyari makan ayam gepreknya, nongkrongnya sama ngeweknya. Nah gimana menurut lu? Menurut gua tesis gua kuliah tuh jual tempat nongkrong sebenarnya. Lu sebagai dosen bro, apa yang lu menurut lu itu tesisnya bener atau enggak? Kuliah tuh tempat nongkrong menurut gua. Bukan tempat belajar, sorry. Karena gua sistem informasi gue belajar 0 di situ. Gue bisa ngajarin dosennya. Dia ngajar ERP, belepotan lu salah nggak kayak gitu. Dia aja nggak tahu gitu. Gue soalnya semester 1 itu ada pelajaran enterprise resource planning. Kan gue pernah ngeliat sistemnya. Dia jelasin, oh ini begini-begini salah gitu. Ini harus ada yang first expire, first out gue bilang. Ini ada FIFO sistemnya. Lu salah, gue bilang. Oh terus dia dosen, goblok lu. Makanya lu nggak pernah bikin ERP. Ada caranya gitu. Kalau misalnya lu mau bikin fitbar, itu buat bikin sistemnya, orderingnya itu harus first expire, first out. Gak nyampe dia sistemnya. Bego gitu. Makanya menurut gue scam, pure scam. Scam. Ini mahal lagi. Ada uang pembangunan, semesteran, puluhan juta, scam. Ya. Terus dijanjiin ijazah, katanya ijazah dapat kerja, tapi nyatanya pengangguran. 100% scam menurut gue.